Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang akan membahas tentang pendekatan strategi pembelajaran serta moda pembelajaran inovatif yang khas PKN, pendekatan tematik saintifik dan permasalahan, strategi pembelajaran yang menekankan kepedulian, pertimbangan, dan tindakan. Kelompok kami beranggotakan Valenia Dinar Kusmaharani, Hana Asilmi, Nurul Hidayah, dan Khurota Akyuni. Baik, pertama saya akan membahas tentang pendekatan strategi pembelajaran serta model pembelajaran inovatif yang khas PKN. Pendekatan diartikan sebagai cara menangani masalah atau prosedur khusus untuk membuka suatu organ atau bagian. Tujuan pendekatan ini terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama ada evokasi. Evokasi adalah pendekatan yang menekankan pada inisiatif peserta didik untuk mengekspresikan dirinya secara spontan yang didasarkan pada kebebasan dan kesempatan. Yang kedua, inkulkasi atau menanamkan. Pendekatan ini didasarkan pada sejumlah pertanyaan nilai yang disusun oleh guru. Yang ketiga, pendekatan kesadaran. Dalam hal ini, yang menjadi sasaran adalah bagaimana mengungkap dan membina kesadaran peserta didik. Yang keempat, penalaran moral. Salah satu pendekatan dalam pendidikan moral adalah penalaran moral. Yang kelima, pendekatan analisis nilai. Melalui pendekatan ini, siswa diajak untuk mengkaji atau menganalisis nilai apa yang ada dalam suatu media atau stimulus. Yang keenam, pengungkapan nilai. Pendekatan ini lebih pada upaya meningkatkan keadaan diri dan memperhatikan diri, dan bukannya memecahkan masalah. Melalui pendekatan ini, peserta didik dibina kesadaran emosionalnya. Yang ketujuh adalah pendekatan komitmen. Pendekatan komitmen dalam pendidikan, nilai dan moral mengarahkan dan menekankan pada seperangkat nilai yang akan mendasari pola pikir setiap guru yang bertanggung jawab terhadap pendidikan nilai dan moral. Yang kedelapan, pendekatan memadukan. Pendekatan ini berusaha menyatukan diri peserta didik dengan pengalaman real yang dirancang oleh guru dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, ada strategi pembelajaran PKN. Terdapat berbagai macam pendapat mengenai strategi pembelajaran. Salah satunya pendapat yang dikemukakan oleh Yatim Rianto yang menyebutkan bahwa strategi pembelajaran yaitu siasat guru dalam mengefektifkan, mengefisiensikan, serta mengoptimalkan fungsi dan interaksi antara siswa dengan komponen pembelajaran dalam suatu kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terdapat 12 strategi dalam pembelajaran PKN menurut tim IJA UIN Jakarta. Yang pertama adalah membaca buku ajar. Siswa diminta untuk membaca materi yang akan dibahas dengan membuat kisi-kisi panduan. Nomor 2, mencari informasi. Dilakukan dengan mengambil materi dari berbagai sumber seperti koran, majalah, tabloid, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pengalaman penting. Melibatkan siswa-siswi sejak awal dengan meminta mereka menceritakan atau mengungkapkan pengalaman-pengalamannya. Yang keempat, melihat kejadian sebenarnya. Siswa diminta untuk memahami suatu kondisi tidak lazim yang terjadi atau yang dihadapi oleh seseorang. Yang kelima, jigsaw. Digunakan bila materi yang akan dipelajari dapat dibagi menjadi beberapa bagian dengan melibatkan semua siswa dalam pembelajaran. Yang keenam, curah gagasan. Inventarisasi ide melalui curah pendapat tentang topik tertentu. 7. Diskusi kelompok kecil, small group discussion, untuk membangun kerjasama individu dalam kelompok. 8. Adu argumen, point counterpoint, untuk merangsang diskusi, membangun argumentasi, dan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai isu kompleks. 9. Debat aktif, active debate, mendorong siswa untuk berpikir kritis, argumentatif, dan reflektif. 10. Bermain peran, mengajarkan siswa bersikap empati. 11. Mengomentari poster, gambar, untuk menstimulasi dan meningkatkan kreativitas dan mendorong penghayatan siswa terhadap suatu masalah. 12. Peta konsep,
menuntut daya kreativitas dan kemampuan tingkat analisis siswa. Model pembelajaran inovatif (PKN), yaitu ada contextual learning, PAKEM, model pembelajaran kooperatif, pengajaran langsung, dan pengajaran berdasarkan masalah. Pertama, contextual learning atau bisa disingkat dengan CTL. Pembelajaran contextual learning adalah model pembelajaran yang bertujuan membantu peserta didik untuk memahami makna materi pembelajaran yang dipelajarinya dengan mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. 2. PAKEM. PAKEM adalah singkatan dari pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Maksudnya aktif di sini bahwa dalam proses pembelajaran guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga peserta didik aktif bertanya dan mengemukakan gagasan. Belajar memang merupakan suatu proses aktif dari peserta didik dalam membangun pengetahuannya, bukan proses pasif yang hanya menerima kucuran ceramah guru tentang pengetahuan. Peran aktif dari peserta didik sangat penting dalam rangka pembentukan generasi yang kreatif, yang mampu menghasilkan sesuatu untuk kepentingan dirinya dan orang lain. 3. Model pembelajaran kooperatif. Pengertian pembelajaran kooperatif. Beberapa istilah untuk menyebut pembelajaran berbasis sosial, yaitu pembelajaran kooperatif. Cooperative learning. Pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang dirancang untuk membelajarkan kecakapan akademik, academic skill, sekaligus keterampilan social skill, termasuk interpersonal skill. 4. Pengajaran langsung. Pengajaran langsung adalah suatu model pengajaran yang bersifat teacher center. Menurut Arendt, model pengajaran langsung adalah salah satu pendekatan mengajar yang dirancang khusus untuk menunjang proses belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan. 5. Pengajaran berdasarkan masalah. Pengajaran berdasarkan masalah merupakan pendekatan yang efektif untuk pengajaran berpikir tingkat tinggi. Pembelajaran ini membantu siswa untuk berpikir tingkat tinggi. Pembelajaran ini membantu siswa untuk memproses informasi yang sudah jadi dalam benaknya dan menyusun pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sekitarnya. Pengetahuan ini cocok untuk pengembangan pengetahuan dasar maupun kompleks. Dan selanjutnya adalah pengertian pendekatan saintifik. Pengertian pendekatan saintifik dari beberapa sumber buku. Menurut Rusman, pendekatan saintifik merupakan pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan pada siswa secara luas untuk melakukan eksplorasi dan elaborasi materi yang dipelajari. Di samping itu, memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengaktualisasikan kemampuan melalui kegiatan pembelajaran yang dirancang oleh guru. Selanjutnya, menurut Osnan, pendekatan saintifik adalah suatu proses pembelajaran yang dirancang supaya peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui kegiatan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikannya. Dan terakhir, menurut Karar dan Ienis, pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar pembelajaran secara aktif mengkonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati untuk mengidentifikasikan atau menemukan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan. Kesimpulannya, pendekatan saintifik merupakan pembelajaran yang berpusat kepada siswa, bukan kepada guru. Pendekatan saintifik berisikan proses pembelajaran yang didesain agar siswa mengalami pembelajaran secara aktif melalui suatu tahapan-tahapan. Adapun skenario pembelajaran terkait dengan elemen pendekatan saintifik terhadap kegiatan belajar siswa. Dalam arti lain, pendekatan saintifik adalah konsep dasar yang mewadai, menginspirasi, mengautkan, dan melatari pemikiran tentang bagaimana metode pembelajaran diterapkan didasarkan teori tertentu. Tujuan dan prinsip pendekatan saintifik. Tujuan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang kedua, untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Yang ketiga, terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Yang keempat, diperolehnya hasil belajar yang tinggi. Yang kelima,
untuk melatih siswa dalam mengomunikasikan ide-ide khususnya dalam menulis artikel ilmiah. Yang keenam, untuk mengembangkan karakter siswa. Beberapa prinsip pendekatan saintifik dalam kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut. Menurut Housman 2014, pembelajaran berpusat pada siswa. Pembelajaran membentuk suatu dan sub-konsep. Pembelajaran terhindar dari verbalisme. Pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. Pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. Pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam komunikasi. Adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya. Langkah-langkah pendekatan saintifik. Langkah-langkah pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran meliputi mengamati atau observing, menanya atau questioning, mencoba atau experimenting, mengolah data atau informasi dilanjutkan dengan menganalisis, menalar atau asosiasi, dan menyimpulkan, menyajikan data atau informasi atau mengomunikasikan, dan menciptakan serta membentuk jaringan atau networking. Untuk materi yang terakhir adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepedulian, pertimbangan, dan tindakan untuk menjembatani pemahaman tentang hubungan antara perasaan, pemikiran, dan tindakan moralitas seseorang. Perlu dikembangkan model pendidikan moral yang efektif. Semua model pembelajaran PKN biasanya mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan proses yang terpisah antara caring, judging, dan acting. Pemahaman secara umum terhadap ketiga proses tersebut akan membantu seorang guru dalam memahami model belajar secara efektif. Yang pertama adalah caring, yaitu suatu istilah yang menunjukkan perilaku seseorang untuk menolong atau memperhatikan orang lain. Seseorang yang terdorong untuk membantu, memperhatikan, dan memikirkan orang lain, berarti juga memperhatikan kebutuhan atau minat orang lain. Kemudian yang kedua, yaitu judging, merupakan suatu proses menilai dan mempertimbangkan yang tidak lepas dari nalar, walaupun antara keduanya harus dapat dibedakan. Dan yang ketiga adalah acting. Acting bukanlah sesuatu yang bersifat moral atau immoral, di luar dari motivasi atau pertimbangan seseorang. Apa yang membuat tindakan sebagai moral adalah kualitas perhatian atau pertimbangan yang memandunya. Dan untuk kesimpulannya, pendekatan atau approach diartikan sebagai cara menangani masalah atau prosedur khusus untuk membuka suatu organ atau bagian. Ada 8 pendekatan yang dipandang bisa mencapai tujuan pembelajaran PKN. Untuk menjembatani pemahaman tentang hubungan antara perasaan, pemikiran, dan tindakan moralitas seseorang, perlu dikembangkan model pendidikan moral yang efektif. Semua model pembelajaran PKN biasanya mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan proses yang terpisah antara caring, judging, dan acting. Pemahaman secara umum terhadap ketiga proses tersebut akan membantu seorang guru dalam memahami model belajar secara efektif. Sekiranya hanya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.